I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah Fauriyah Arab Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla karena atas berkahan taufik beserta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Holisatun Hasanah dengan NIM 202101020004, mahasiswa PBA angkatan 20 kelas B2. Di sini saya akan mempraktekkan video terjemah dengan judul Turuq at-Tadrisi al-Lughah al-Arabiyyah. كيف يمكن لمعلم اللغة العربية أن يقدم حصة الإملاء للمتعلمين في أواخر المرحلة الابتدائية وفي الصفين الأول والثاني من المرحلة المتوسطة؟ أو بمعنى آخر، ما الاستراتيجية المقترحة لتدريس الإملاء للطلاب في هاتين المرحلتين؟ كلمة الاستراتيجية تشير إلى مجموعة من الإجراءات التدريسية المحددة التي تقوم بها أنت كمعلم للغة العربية لتحقيق أهداف درسك. والدرس هنا هو قاعدة إملاء جديدة. Bagaimana seorang guru bahasa Arab dapat memberikan sesi atau bagian dikte kepada peserta didik di akhir semester tahap dasar dan di kelas pertama dan kedua dari tahap menengah, atau dengan kata lain, apa strategi yang diusulkan untuk mengajarkan dikte bagi siswa dalam fase ini? Kata strategi menunjukkan serangkaian prosedur atau tindakan pengajaran khusus yang harus dilakukan. Anda sebagai seorang guru bahasa Arab untuk mencapai pembelajaran Anda pada pembelajaran di sini adalah aturan dikte baru. تريد أن تقدمها لطلابك سواء كانوا في الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي أو الأول أو الثاني المتوسط. تشمل إجراءات استراتيجية تدريس الإملاء أولاً التمهيد لموضوع الدرس، ويتم هذا التمهيد من خلال مقدمة موجزة تقدمها كمعلم تهيئ طلابك فيها لدراسة القاعدة الإملائية الجديدة. Dan pelajaran di sini adalah aturan dikte baru. Untuk menyajikannya kepada siswa, apakah mereka akan duduk di kelas 4, ke-5, ke-6 di kelas dasar, atau duduk di kelas pertama atau kedua di kelas menengah. Prosedur atau langkah-langkah untuk strategi pengajaran dikte ini, yang pertama, mempersiapkan subjek pelajaran dan pengenalan dilengkapi pengantar singkat yang akan disampaikan oleh seorang guru untuk mempersiapkan siswa belajar mempelajari aturan dikte baru. ثم تبدأ معهم في قراءة النص الإملائي قراءة نموذجية صحيحة مع التركيز على الكلمات الصعبة في التهجي التي تتوقع أن يجد طلابك صعوبة في كتابتها. ثم تبدأ في مناقشة المعنى العام للنص الإملائي بأسئلة توجهها إلى طلابك وتطلب منهم أن يجيبوا عنها في ضوء ما فهموه من معنى هذا النص. ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التهجي للكلمات
التي تتشابه مع المفردات الصعبة الموجودة في النص الإملائي. Kemudian, Anda sebagai seorang guru mulai membaca teks ejaan dengan benar. Fokus pada kata-kata ejaan yang sulit dimengerti yang diharapkan siswa merasa sulit untuk menulis. Dan Anda sebagai seorang guru mulai membahas makna umum dari teks dikte dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa Anda dan meminta mereka untuk menjawabnya sehingga mereka dapat memahami dan mengingat arti teks ini. Kemudian, Anda pindah ke tahap ejaan untuk kata-kata yang terdengar seperti kosakata yang sulit dalam teks ejaan atau diktenya. وتقوم بتدوين هذه الكلمات على السبورة أمام تلاميذك حتى ينتبهوا إليها ويدركوا كيفية كتابتها ويكتشفوا بأنفسهم مواطن الصعوبة في كل كلمة منها. ثم يبدأ المتعلمون في إخراج كراسات الإملاء وأدوات الكتابة، وتقوم أنت كمعلم بمحو جميع الكلمات التي دونتها على السبورة. تبدأ بعد ذلك في قراءة النص للمرة الثانية حتى يتهيأ التلاميذ لكتابته بشكل جيد، ثم تبدأ في إملاء النص على المتعلمين وتراعي في إملائك للنص. Dan Anda sebagai seorang guru menuliskan kata-kata ini di papan tulis di depan siswa Anda sampai mereka memperhatikannya. Bagaimana mereka menuliskannya dan menemukan sendiri titik-titik kesulitan dalam setiap kata. Kemudian, peserta didik mulai mengeluarkan buku, catatan dikte, dan alat tulis. Sebagai seorang guru, Anda menghapus semua kata yang Anda tulis di papan tulis. Kemudian, Anda mulai membaca teks untuk kedua kalinya, sehingga siswa mempersiapkan tulisannya dengan baik. Kemudian, Anda mulai mendiktekan teks pada peserta didik dan berhati-hati dalam mengejar teks. أولاً أن تقسم النص إلى وحدات مناسبة للتلاميذ طولاً وقصراً. ثانياً أن تقوم بإملاء النص مرة واحدة لحمل التلاميذ على حسن الإصغاء والانتباه لك. ثالثاً لا بد أن يكون صوتك واضحاً وأن تراعي استخدام علامات الترقيم حتى يستطيع المتعلم أن يتابعك وأن يكتشف المعنى الذي تمليه عليه. لا بد أن تنبه المتعلمين في فصلك إلى الطريقة الصحيحة للإمساك بالقلم والجلسة الصحيحة في أثناء الكتابة وكيف يجب أن يسقط الضوء على الورقة التي يكتب فيها. ثم تبدأ في قراءة النص للمرة الثالثة على أسماع التلاميذ حتى يتداركوا ما وقعوا فيه من أخطاء ويكملوا ما فاتهم من كلمات. Pertama, membagi teks menjadi unit yang sesuai dengan panjang dan pendeknya kemampuan siswa. Yang kedua, harus mendikte teks satu kali agar siswa mendengarkan dengan cermat dan memperhatikan Anda. Yang ketiga, suara Anda harus jelas dan mempertimbangkan penggunaan tanda baca sehingga siswa dapat mengikuti Anda dan menemukan makna yang menentukannya. Anda harus mengingatkan peserta didik di kelas Anda untuk cara yang benar memegang pen dan duduk yang benar saat menulis, dan bagaimana seharusnya cahaya jatuh di atas kertas yang tertulis. Kemudian, Anda mulai membaca teks untuk ketiga kalinya, sehingga para siswa dapat mengejar dan memperbaiki kesalahan yang mereka buat dan melengkapi kata-kata yang mereka lewatkan. فإذا ما انتهيت من إملاء النص للمرة الثالثة تبدأ بعد ذلك في تصحيح ما كتبه تلاميذك في هذا النص. وفي مرحلة تصحيح الإملاء يناقش المعلم الكلمات الصعبة ويشرح بعض قواعد الإملاء عن طريق الأمثلة التي مرت على المتعلمين ويحاول أن يربطها بالقواعد الإملائية التي سبق الحديث عنها.
Jika Anda telah selesai mendikte teks untuk ketiga kalinya, maka Anda mulai mengoreksi apa yang ditulis siswa Anda dalam teks ini. Pada tahap koreksi dikte, guru membahas kata-kata yang sulit dan menjelaskan beberapa aturan dikte melalui contoh-contoh yang telah disampaikan kepada peserta didik dan mencoba menghubungkannya dengan aturan ejaan yang telah dibahas sebelumnya. ثم يناقشهم في معاني النص بشكل عام. السؤال الآن: ما طرق تصحيح الإملاء؟ لتصحيح الإملاء عدة طرق، منها تصحيح كراسة كل تلميذ أمامه. في هذه الطريقة يصحح المعلم كراسة كل تلميذ أمامه، وينشغل التلاميذ بعمل آخر كالقراءة، وهذه الطريقة مجدية من حيث أنها تفهم كل تلميذ خطأه في الإملاء، ولكن يؤخذ عليها أنها طريقة طويلة لا تسمح للمعلم أن يصحح جميع الكراسات، بل إنها تجعل المعلم في شغل عن باقي التلاميذ الذين قد ينصرفون إلى اللهو والعبث. هناك أيضا طريقة تصحيح الكراسات خارج الفصل، حيث يجمع المعلم الكراسات. Kemudian dia membahasnya dalam makna teks secara umum. Pertanyaannya sekarang adalah, apa cara untuk memperbaiki atau mengoreksi dikte tersebut? Ada beberapa cara untuk memperbaiki ejaan, untuk memperbaiki dikte. Di antaranya, yang pertama, mengoreksi buku catatan setiap siswa di depan. Dengan cara ini, guru dapat mengoreksi setiap buku catatan siswa di depan siswa itu sendiri. Dan ketika siswa sibuk dengan pekerjaan yang lain seperti membaca, dan metode ini berguna. Dalam hal itu, dia bisa memahami kesalahan setiap siswa dalam mengeja. Tapi bawalah jauh-jauh, jangan sampai membiarkan guru mengoreksi semua buku catatan. Sebaliknya, itu dapat membuat guru sibuk dari siswa yang mungkin dapat berpaling dari pembelajaran dan akan mengacaukan pembelajaran. هناك أيضا طريقة تصحيح الكراسات خارج الفصل، حيث يجمع المعلم الكراسات ويكلفهم بتكرار الكلمات التي أخطأوا فيها، وهي طريقة أقل فائدة من سابقتها، وتستنفد جهدا كبيرا من المعلم، ويؤخذ عليها أن الفترة الزمنية التي تمر بين وقوع التلميذ في الخطأ ومعرفته الصواب فترة زمنية طويلة، فلا يتحقق التصحيح المباشر والفوري للخطأ الإملائي. Ada juga metode untuk memperbaiki atau mengoreksi buku catatan di luar kelas, di mana seorang guru mengumpulkan buku catatan siswa. Dia menugaskan mereka untuk mengulangi kata-kata di mana mereka melakukan kesalahan. Ini adalah cara yang kurang berguna daripada metode yang dilaksanakan di awal. Metode ini membutuhkan banyak usaha dari guru. Metode ini diperhitungkan bahwa periode waktu yang berlalu antara siswa membuat kesalahan dan mengetahui apa yang benar adalah jangka waktu yang lama. Mengoreksi kesalahan ejaan secara langsung dari kesalahan dikte yang tidak tercapai. هناك كذلك طريقة التصحيح من خلال النموذج، وفيها يعرض المعلم على التلاميذ نموذجا للنص، ثم تتم عملية التصحيح بتبادل الكراسات فيما بينهم، فيصحح كل تلميذ أخطاء زميله، وهذه الطريقة قد تسبب بعض المشكلات السلوكية بين التلاميذ. هناك أخيرا Ada juga metode koreksi melalui model, di mana guru menyajikan siswa sebagai bentuk model teks. Kemudian, proses koreksi diselesaikan dengan bertukar buku catatan di antara mereka sendiri. Setiap siswa mengoreksi kesalahan temannya, dan metode ini dapat menyebabkan beberapa masalah perilaku di antara siswa. هناك أخيرا طريقة التصحيح الشخصي، وتتم بأن يصحح كل تلميذ خطأه بالرجوع إلى النموذج الصحيح للنص الذي يعرضه المعلم على التلاميذ، وهي من الطرق المفضلة
لأنها تعود التلاميذ على دقة الملاحظة والثقة بالنفس والاعتماد على أنفسهم، كما أنها تعودهم الأمانة والشجاعة بالاعتراف بالخطأ. ويحسن بالمعلم عندما يطبق هذه الطريقة أن يتجول بين تلاميذه في أثناء التصحيح ليرشدهم إلى ما قد يستفسرون عنه عند عملية التصحيح، وليتأكد أن عملهم يتم على الوجه السليم. Dan akhirnya, cara yang paling efektif ialah koreksi pribadi, yaitu di mana setiap siswa mengoreksi kesalahannya dengan mengacu pada model teks yang benar yang disajikan guru kepada siswa. Ini salah satu metode yang disukai karena membiasakan siswa dengan ketelitian, pengamatan, percaya diri, dan kemandirian. Hal itu juga mengembalikan kepada mereka pada kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan diputuskan oleh seorang guru ketika dia menerapkan metode ini bahwa dia berjalan di antara siswanya selama mengoreksi untuk membimbing mereka. Dan mungkin ada yang mereka tanyakan selama proses mengoreksi dan memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan cara yang benar. Selanjutnya adalah strategi terjemah yang digunakan saat menerjemah video ini. Yang pertama ada kata ma istirojatul muqtarohah litadrisil imla, dengan artian apa strategi yang diusulkan untuk mengajarkan dikte. Di sini menggunakan strategi penguatan murni atau pure borrowing, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian. Yang kedua yakni kalimat yunaqisul muallim al-kalimatus syu'bah, dengan artian guru membahas kata-kata yang sulit. Di sini menggunakan strategi transposisi atau transportation, di mana penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada kalimat BSU agar makna BSA dapat tersampaikan dengan baik. Contoh yang kedua yaitu haitsu yajma'ul muallim, dengan arti di mana guru mengumpulkan buku catatan siswa. Dan yang ketiga, wa tatimu bi ayyusahihu kullu tilmidul khata'a, di mana setiap siswa mengoreksi kesalahannya. Dan strategi yang ketiga yaitu menggunakan strategi naturalisasi, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Di sini contohnya hunaka kadzalika thariqah at-tashih, dengan memiliki makna ada juga metode koreksi melalui model. Strategi yang keempat yaitu strategi korespondensi, di mana penerjemah menyamakan makna kata dalam BSU dengan BSA. Seperti kalimat utama wal yata'akkada an amaluhum yatimu ala wajhi salim, dengan makna dan memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan cara yang benar. Strategi yang terakhir yaitu strategi literal atau literal translation, di mana seorang penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Dengan contoh kama annaha ta'uduhumul amanah wa syaja'ah bil i'tirafil bil khata', dengan makna hal itu juga mengembalikan mereka pada kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Yang ketiga ialah kosakata baru. Pada video ini ada beberapa kosakata baru yang kami temukan, di antaranya yang pertama thariqah mempunyai makna metode, yang kedua asyaja'ah yang memiliki makna keberanian, yang ketiga at-tashih mengoreksi atau memperbaiki, yang keempat hissah dengan makna bagian, an-namudaj model, yang selanjutnya marhalah tahapan, mahaddadah tertentu terbatas yang spesifik,
Selanjutnya tashmal, meliputi. Selanjutnya wadihah, jelas. Juhdah, kesungguhan. Tahqiq, penyelesaian. Hawalah, yuhawilu, mencoba. Selanjutnya ta'uwidu, membiasakan. Dan yang terakhir al-amanah, yaitu kejujuran dan kepercayaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan daripada teks di atas. Yang pertama, strategi adalah serangkaian prosedur atau tindakan pengajaran khusus yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengkondisikan kelas. Metode dikte adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan menyeluruh. Peserta didik menyalin apa-apa yang dikatakan oleh guru, serta alat yang digunakan dalam metode ini adalah lisan. Untuk alat pelajaran yang terutama dalam menyalin bahasa bahan pelajaran adalah alat tulis serta pendengarannya. Yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah untuk strategi pengajaran dikte. Yang pertama, mempersiapkan subjek pembelajaran dan pengenalan dilengkapi pengantar singkat yang disampaikan oleh guru untuk mempersiapkan siswa belajar, mempelajari aturan dikte baru. Kemudian guru membaca teks ejaan dengan benar dan fokus pada kata-kata ejaan yang sulit dimengerti yang diharapkan siswa akan merasakan sulit untuk menulis. Kemudian guru mulai membahas makna umum dari teks dikte dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa dan meminta mereka untuk menjawabnya sehingga mereka dapat memahami dan mengingat arti teks yang sudah dibacakan. Yang ketiga, ada beberapa cara untuk memperbaiki ejaan atau dikte, di antaranya yang pertama, mengoreksi buku catatan setiap siswa di depan siswa itu sendiri. Yang kedua, metode koreksi melalui model. Dan yang ketiga, koreksi pribadi, yang mana setiap siswa mengoreksi kesalahannya dengan mengacu pada model teks yang benar yang disajikan guru kepada siswa. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it